setelah Hari Raya Paskah, kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Gereja merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus di atas para rasul, sehingga perayaan ini sekaligus juga mengakhiri gitaran Paskah di dalam liturgi gereja Katolik. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam Kisah Para Rasul. Roh itu turun di atas para rasul, memberi daya yang istimewa bagi mereka. Sekarang saat gereja merayakannya, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa pada kita sekalian? Sangat mungkin. Kehadiran roh adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus. Daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya. Baiklah saudara dan saudari, kita serukan, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, serta barulah seluruh muka bumi. Kita persembahkan seluruh hidup karya kita, keluarga kita, saudara-saudari kita yang meminta doa dari kita. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing menyertai langkah kehidupan kita semua. Kita satukan intensi doa pada hari ini untuk Ibu Kristina Kasian yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, Mama Veronica Mojo 11 tahun yang lalu, Bapak Sylvester Seru 9 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari kita beristirahat di dalam istirahat kekal bersama para kudus, menjadi berdoa bagi keluarga teristimewa dan juga bagi kita semua yang masih di dalam kesiaran ini. Semoga suatu kesiaran perjalanan hidup kita juga senantiasa mewujud nyatakan akan karya Roh di dalam kehidupan kita. Kita satukan pula Ibu Luciana yang pada hari ini akan diantar ke tempat peristirahatan terakhir. Semoga dia juga memberikan rahmat, kekuatan, dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya, serta ibu kita ini menjadi berdoa bagi kita. Mari saudara dan saudari, sebelum memulai perayaan ini, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, memeriksa hati batin kita, mengakui akan segala kesalahan kita, serta mohon ampun agar kita layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Mama Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. 187 dilanjutkan 202. Amen.
Ya Allah, dengan perayaan meriah hari, Engkau menguduskan seluruh gereja di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbahagialah ini melalui hati kaum beriman, karya-karyaku yang telah Engkau kerjakan pada pemberitaan Injil. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Saudara-saudara, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, dan kedengkian. Terhadap semuanya itu, kamu kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Oh
Saudara-saudara, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kalau kamu membiarkan diri dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percampuran, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencemaran, pencemooh dan kedengkian, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Semuanya itu kamu kuperingatkan seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan segala keinginan. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Roh Kudus datanglah dari surga sini mata, pancaran cahayamu, seluruh hati datanglah, Bapa kaum yang
Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang ia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah, hari Minggu Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah. Di hari raya Pentakosta ini, kita tahu persis kita merayakan turunnya Roh Kudus, tanda bukti nyata janji Yesus kepada para rasul. Lambang-lambangnya ada burung merpati, ada lidah api, jelas. Suatu dekorasi altar membantu kita merenungkannya. Roh Kudus yang dikaruniakan atas diri para rasul bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan membangun tatanan dunia baru, sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus lewat Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Pernyataan Yesus itu yang kemudian kita sebut dengan gereja, kumpulan orang-orang yang percaya pada Kristus. Mereka membentuk persekutuan. Turunnya Roh Kudus, Roh Pencipta yang selalu menyebabkan hal-hal baru dalam dunia, seperti yang kita dengar di dalam bacaan pertama tadi dari Kisah Para Rasul. Roh Kudus telah menjadikan para murid menjadi umat yang baru, dan juga membentuk umat yang baru yang berasal dari berbagai daerah dan bahasa, yang seringkali disebut sebagai gereja perdana. Mereka sehati sejiwa membangun persekutuan dalam doa. Setelah para rasul menerima Roh Kudus, mereka lalu memberitakan kepada orang banyak dengan bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh. Jadi suatu pengalaman hidup dibimbing
dalam suatu pengalaman rohani yang diterima dari pergi, memberikan suatu kesaksian hidup di dalam kehidupan mereka. Roh itu memampukan untuk bersaksi. Saudara dan saudari, Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang dilakukan oleh para murid. Mengalami roh itu bukan untuk pribadi, tetapi untuk membentuk umat Allah yang baru, menjadi umat Allah yang baru. Roh Kudus menyebabkan suatu perubahan di dalam diri para rasul. Mereka berani mewartakan dan dalam suatu pandangan baru mereka mewartakan karya kasih Allah. Apa yang dialami para rasul, apakah juga dialami oleh kita semua di masa sekarang? Roh Kudus yang dianugerahkan kepada para rasul pada hari raya Pentakosta juga dianugerahkan kepada kita umat beriman lewat sakramen baptis, lewat sakramen Krisma. Roh yang sama itu adalah roh yang membimbing, roh yang menguatkan. Namun saudara dan saudari, sejauh mana kita menghidupi rahmat baptisan, rahmat sakramen Krisma dalam kebersatuan dengan sakramen Eucharistia, inisiasi Kristiani, yaitu sakramen baptis, Krisma dan Eucharistia, kepenuhan hidup sebagai orang Katolik. Namun sejauh mana sakramen inisiasi bekerja di dalam kehidupan kita tergantung masing-masing pribadi. Peristiwa Pentakosta tidak berhenti, tidak berakhir pada peristiwa di zaman para rasul. Seperti yang disadarkan oleh Yesus, berkarya dan berkarya di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang membimbing kehidupan kita dengan nilai-nilai kebenaran dan kasih yang berasal dari Bapa. Jika kepada para rasul Roh Kudus menciptakan hati dan semangat baru, maka Roh yang sama juga memberi kita hati dan semangat baru yang pula untuk melalui suatu perubahan hidup baru di dalam Roh. Rasul Paulus juga mengajar jemaatnya dan juga kita semua untuk mau mengalami menjadi ciptaan baru, hidup baru di dalam Roh, melalui perubahan cara hidup dengan meninggalkan cara-cara lama yang dipenuhi dengan hal-hal duniawi, untuk beralih ke dalam hidup yang dipimpin oleh Roh, agar kita mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tadi jelas sekali bagaimana hidup di dalam Roh, hidup di dalam daging. Dan kita bisa melihat sejauh mana saya sekarang ini. Apakah saya dipimpin oleh Roh atau dipimpin oleh daging? Semoga satu perayaan Pentakosta ini kita semua seperti para rasul senantiasa diperbaharui di dalam hidup, di dalam terang Roh Kudus, sehingga hati kita, semangat kita berkobar-kobar untuk berani mewartakan kebaikan Allah dan kasih-Nya serta perbuatan-perbuatan baik dari Allah. Di sisi lain, saudara dan saudari, dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, semoga kita juga dimampukan dalam melawan keinginan-keinginan daging
dan diubah oleh Roh untuk menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran sejati, sebagaimana Kristus mendaki hidup di dalam Roh. Dan semoga penyertaan Roh Kudus kita juga semakin mampukan untuk menjalankan tugas perutusan kita dan gerejanya, termasuk di dalamnya untuk terus menjadi pelopor dalam kesetiaan menjalankan karya-karya cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita berdoa Tuhan kepercayaan. Aku percayakan Allah. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umatmu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang makasih, kami ucap syukur atas berkat rahmat-Mu di dalam perayaan Ekaristi, terutama Engkau telah menyapa kami pada hari raya Pentakosta ini, sapaan sabda yang menyapa kami. Dan semoga berkat rahmat kesatuan diri kami dalam perayaan Ekaristi menyambut tubuh-Mu di dalam kehidupan kami, dan diingat akan Roh kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi tentang cinta kasih. Berkatilah karya-karya keluarga Kristiani teristimewa di paroki kami ini. Anugerahkanlah rahmat, kesehatan, kebijaksanaan di dalam hidup umat-Mu. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului kami, Ibu Kristina Kasium 40 hari yang lalu kandungan, Mama Veronica Ponco 11 tahun, Bapak Sylvester
Selo 9 tahun, serta Ibu Lucia. Semoga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dipersatukan di dalam kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus di surga dan menjadi pendoa pada keluarga dan kami di dalam kesiaran meneruskan karya-karya kasih Allah di dalam kehidupan keluarga kami. Marilah kita berdoa. Kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang menyertai keluarga kita, mereka yang sakit, mereka yang menderita. Semoga Tuhan memberikan rahmat kesembuhan dan juga kekuatan di dalam menghadapi keadaan. Semoga di dalam situasi keadaan yang mereka alami, mereka tetap setia menjadi saksi-saksi tentang kasih Allah di dalam situasi dan kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami dimanapun mereka berada,
263.
segala sesuatu. Dan Kau bantu hentinya menurut umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu, supaya Engkau berkenan memutuskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi utuh dan dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri itu. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roh dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara orang yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan mudahkanlah Tuhan yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami diberikan dengan tubuh dan dalam Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Sang Perawat Maria Bunda, Sang Yosef Mempelai, para rasul yang kudus dan para martir yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang melalui dua-dua mereka di tengah-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang bersiaran di bumi ini
dalam iman dan cinta kasih bersama Abang Paus kami Fransiskus, Uskup kami Alusius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Ingatlah akan hamba-hambamu, Ibu Kristina Kasiem, Mama Veronica Moto, Bapak Silvester Seru, yang telah Engkau panggil mendahului kami ke hadapan-Mu. Terimalah dengan rela di dalam kerajaan juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap bisa dalam mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada bumi. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, hanya beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, segala memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, kami hidup tinggal dengan kaki, kami hidup berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Karena doa
biru. Saudara dan saudari, lihatlah anak gembala. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang bersama anak domba. Tuhan, saya pantas Tuhan kepada saya, tapi kesadaran saja pada saya yang sembuh. Tuhan Kristus. Tuhan bersama. Saudara sekalian, Allah Pangkal Cahaya Sejati telah menerangi hati para murid dengan mencurahkan Roh Penghibur. Semoga Ia menggerakkan hati saudara dengan berkat-Nya dan melimpahi saudara dengan karunia Roh Kudus. Semoga Roh Kudus yang membakar hati para murid Yesus menyucikan hati saudara dan menghalau segala kecenderungan yang jahat. Semoga Roh Kudus yang mempersatukan aneka bahasa dalam pengakuan iman yang sama
Jadilah saksi Kristus 450. Kita hari ini dalam rangka merayakan HUT WKRI yang 100 tahun, kita mengadakan ziarah ke para pendahulu WKRI dan khususnya kita ke Ibu Sisilia Pinayun karena dulu sebagai ketua WKRI yang awalnya. Maka untuk itu kita akan berdoa. Silakan kita bacakan. Itu susunan acara kita pada pagi ini. Yang pertama doa, mohon Ibu Yohana. Acara yang kedua, menabur bunga oleh Ketua WKRI Cabang Santo Matius Kapuas. Dan yang ketiga itu dilanjutkan menabur bunga oleh seluruh anggota WKRI Cabang Santo Matius Kapuas. Baik, kita langsung mohon Ibu Yohana untuk memimpin doa kita. Baik, terima kasih Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan, bersatu hati di depan saran Ibu kita terkasih yaitu Ibu Sisilia Pinayun. Kita mohon berkat rahmat Tuhan untuk kesejahteraan beliau dan juga memohon Bunda Sisilia Pinayun untuk berkenan menjadi pendoa bagi kita agar kita mampu berziarah, melaksanakan dan melanjutkan karya Bunda Sisilia Pinayun sebagai WKRI di Kabupaten Kapuas ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, sumber hidup dan kehidupan yang sejati, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, bimbingan, penyertaan, pemeliharaan, bahkan rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Dalam suasana hati penuh sukacita, kami ibu-ibu WKRI menghadap Engkau dan berada di pusaran Ibu kami terkasih, Ibu Sisilia Pinayun, untuk bersama-sama mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menghadirkan ibunda kami di tengah-tengah kami di masa hidupnya untuk merintis karya yang luar biasa dalam wadah wanita Katolik Republik Indonesia. Pada saat ini di Hari Raya Pentakosta, di mana kami umat-Mu merayakan turunnya Roh Kudus atas para rasul, kami juga memohon rahmat terang Roh Kudus-Mu bagi kami WKRI yang ada di Kapuas ini khususnya. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas karya jasa dari ibu-ibu kami yang telah mendahului kami dalam karya WKRI, Ibu Sisilia Pinayun, Ibu Indah, Ibu Melania, dan Ibu Wawingkang yang telah Engkau panggil menghadap-Mu terlebih dahulu. Kiranya atas amal bakti mereka bagi bangsa, negara, dan gereja, Engkau terima beliau dalam kebahagiaan abadi
bersama para kudus-Mu di surga. Dan bagi kami para generasi penerus wanita Katolik Republik Indonesia yang ada di Kapuas ini, kiranya Tuhan tetap berkenan hadir, menyertai, memberkati langkah karya kami dalam wadah WKRI ini, agar kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu dalam karya kami, baik dalam gereja maupun masyarakat, dan juga keluarga kami masing-masing. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan kebahagiaan abadi bagi ibu-ibu kami yang telah mendahului kami, dan izinkan mereka untuk menjadi pendoa bagi kami, agar kami yang masih berziarah ini boleh seturut rencana dan kehendak-Mu, mengamalkan apa yang telah disori teladankan bagi ibu-ibu kami yang telah mendahului kami menghadap-Mu. Dan untuk langkah kami selanjutnya ya Bapa, jadikanlah kami wanita Katolik Republik Indonesia yang boleh membawa kasih dalam kehidupan kami, dalam karya pelayanan kami kepada sesama dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, karya WKRI, rencana, program, dan niat baik selanjutnya ke dalam kuasa penyelenggaraan-Mu. Biarlah kami tetap menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam mengamalkan kasih, menyampaikan sabda-Mu bagi kehidupan kami dan sesama, dan akhirnya kami masing-masing pribadi lepas pribadi layak Engkau sebut sebagai putra-putri-Mu, sebagai putri-putri WKRI yang telah Engkau pilih, Engkau panggil. Doa, pujian, syukur, harapan, dan permohonan ini Tuhan, kami satukan dan sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda Gereja, jadilah Bunda bagi kami wanita Katolik Republik Indonesia, dan dampingi kami agar kami mampu meneladan Bunda yang setia, yang taat, yang rendah hati, dan juga sederhana. Bawa kami Bunda dalam suatu kerendahan hati, agar dalam setiap karya kami boleh memberikan kebahagiaan bagi sesama yang kami layani. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ya Maria yang terkandung tanpa noda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Acara yang kedua menabur bunga oleh Ketua WKRI Cabang Santo Matius Kuala 14. Dilanjutkan rangkaian ketiga menabur bunga oleh seluruh anggota WKRI Cabang Santo Matius 14. Silakan. Mari Bu, berbagi sedikit-sedikit.
Itu tuh. Ini untuk di sini. Tuh lantai. Sudah ada enggak? Ada, sudah dipisahkan. Siapa yang belum tadi? Itu belakang, Bu. Aku belakang. Ya. Sampai. Siapa yang belum nabur? Situ lagi tadi. Bahagia di surga Bunda. Harusnya di sini juga di. Oh iya. Foto Bu Anas tuh. Foto anu. Pak Wawe, Pak. Oh iya beliau. Iya. Berapa tahun ya? Sudah kami Tapi kan Ibu Cinta. tak apa-apa aja sama aja. Kemelan datang dia bawa bunga. Dari atas. Ibu kami datang. Dari Bu Sinda. Bu Sinda. Pak Sindanya Pak kasih ingat. Terima kasih untuk Ibu BKRI atas partisipasinya. Semoga apa yang sudah kita lakukan untuk berziarah ke makam para pendahulu kita senantiasa mereka berbahagia di surga, dan kita juga didoakan oleh mereka khususnya BKRI di Kapuas supaya tetap maju melayani dengan tulus hati, dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Cukup, terima kasih atas semuanya kebersamaan kita.